PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPI TV dimanapun berada, kembali lagi kita di acara PPI TV Podcast bersama saya, Rama Rizana sebagai host. Ya mungkin bagi yang tidak mengikuti podcast sebelumnya yang dengan saya sebagai hostnya, saya mahasiswa di Tingkat University of Petroleum Minerals, program S2 Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, kali ini kita akan bersama dua presiden mahasiswa ya, ketua BEM dari dua universitas yang kita akan ngobrol-ngobrol nih bagaimana sih ceritanya atau pengalamannya terkait kegiatan akademik di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, bersama kita ada dua ketua BEM. Yang pertama ada Abdul Afif, ini dari BEM Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Ya, Assalamualaikum Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ya, Rama. gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik, Mas Rama. Masih di rumah aja nih? Masih di Padang ya, belum pulang kampung saya. Takut jadi ODP. Oh, berarti kampungnya bukan di Padang nih berarti ya, merantau ya? Kampung saya di Sungai Penuh, Jambi saya. Jambi. Ya. Oke, itu narasumber kita pertama ada Afif, tadi ya dari UNAN atau Universitas Andalas. Yang kedua ini ada Farhan dari Universitas Brawijaya, Farhan Aziz. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam, Mas. Ya, gimana kabar Malang nih? Arek Malang Alhamdulillah masih dingin Malang, Mas. masih dingin ya? Dingin. Berarti lebih enak lah ya di dalam rumah ya kalau di Malang nih. Iya, Mas. Oke. Ya, itu tadi sekilas perkenalan dari dua narasumber kita, Presiden BEM. Oh ya, tadi juga narasumber kita ini kebetulan selain sama-sama ketua BEM atau presiden mahasiswa, juga sama-sama mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa semester 8. Kalau Abdul Afif itu jurusan Sistem Informasi, benar ya Afif? Ya, benar Mas Rama. Nah, adapun Farhan ini jurusan akuntansi. Ya, benar Farhan, sama-sama semester 8 nih, sama-sama lagi nggarap skripsi nih. Gimana? Farhan? Atau Ya, malah betul, udah mau Mas. skripsinya? Afif gimana? Ya, kalau saya mungkin lebih mementingkan mahasiswa UNAN dulu ini. Jadi mengorbankan diri 1 tahun untuk mengabdikan diri di BEM, dan memang COVID-19 ini berdampak sekali sama kesejahteraan mahasiswa, dan peran BEM sangat dibutuhkan di saat-saat sekarang ini. Masih ada teman-teman yang masih di Padang yang kekurangan makanan dan sebagainya, dan ketika kita memberikan bantuan itu luar biasa berterima kasihnya teman-teman yang masih di sini. Jadi saat ini memang begitulah keadaannya Mas Rama, dan memang BEM saat ini perannya sangat banyak. Bukan di hari-hari biasa kan aksi dan aksi gitu kan. Saat ini aksi kita horizontal lagi ke masing-masing mahasiswa, ke teman-teman kita gitu ya, ibaratnya masih di Padang ataupun masih di sekitar kampus. Dan juga teman-teman yang sudah pulang kampung juga kita bantu dengan kebijakan-kebijakan nantinya. Berbicara dengan rektor ataupun dengan wakil rektornya nanti. Itu memang saat sekarang ini banyak sekali kerjaan, walaupun teman-teman di rumah saja, tapi BEM saat sekarang tidak di rumah saja teman-teman. BEM saat ini work from home dan juga mengaudiensikan keresahan teman-teman ke pimpinan. Berarti kalau misalnya dari kegiatan akademik, Afif memang tinggal skripsi atau masih ada Ya, masih tinggal ngambil skripsi. tinggal skripsi ya, Masya Allah. Oke, baik. Kalau Farhan gimana nih? Apakah tinggal skripsi atau kondisinya sama seperti Afif, mengorbankan dulu untuk berkhidmat atau mengabdikan diri buat mahasiswa nih? Iya, Mas. Kalau saya juga kalau secara akademik tinggal skripsi saja, tapi ya kan masih dikasih tanggung jawab di BEM ini. Jadi ya begitulah,
tidak mengerjakan terlebih dahulu lah, karena mungkin saya rasa masih ada waktu lainnya. Tapi kan kalau corona ini dan masalah tanggung jawab dan perihal tanggung jawab BEM itu harus dikerjakan sebaik mungkin. Ya nyicil per minggu, per 2 minggu gitulah. Oke. Berarti masih nyambi lah ya garap skripsi, tapi mungkin perhatiannya sekarang lebih besar pada bagaimana bisa membantu teman-teman mahasiswa lah ya. Ya, betul. Sama kayak Afif juga. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih detail seputar tema podcast kita kali ini, bagaimana polemik kegiatan mahasiswa ya di masa-masa pandemi ini. Kalau kegiatan Farhan sendiri sebelum pandemi inilah, selain kuliah ada aktivitas apa lagi? Ada kerja kah atau punya usaha? Kalau saya pribadi sih nggak punya usaha. Cuma aktif di BEM aja, Mas. Jadi sebelum corona pun kita lagi menyiapkan segala bentuk program kerja maupun aktivitas yang ingin dijalankan oleh BEM setahun ke depan gitu. Fokus ke sana sebelum corona juga. Berarti baru bisa dibilang masih awal-awal kepengurusan ya sekarang ini? Ya, masih awal kepengurusan, Mas. Belum melakukan sesuatu yang signifikan lah sarannya dari segi program kerja. Tuh. Masya Allah, berarti awal kepengurusan jadi Presma, nggak dulu mungkin bayangannya kegiatan mahasiswa udah direncanakan gini-gini waktu debat kemarin ya, ada aksi, ada kegiatan yang lain sosial dan sebagainya, malah baru mulai langsung jebret pandemi datang ya. Iya Mas, betul. Oke, nah kalau Afif sendiri gimana Afif? Sama kurang lebih sama lah Mas Rama sendiri di kegiatan BEM ya. Kalau di BEM Unan sendiri memang saat sekarang ini banyak sekali kegiatan yang sudah direncanakan tapi kandas di tengah jalan. Dalam artian kita harus mengundur ataupun membatalkannya. Dan dari pihak BEM saat sekarang ini pun sedang mempreteli bagaimana bagusnya nih saat sekarang keadaan yang tidak bisa mengumpulkan banyak orang tuh bagaimana kita mengakalinya. Dan kegiatan-kegiatan BEM itu kan identik dengan diskusi, identik dengan tanya jawab, debat dan sebagainya. Itu yang saat sekarang ini sangat sulit untuk diaplikasikan itu Mas Rama. Dan harus pindah timeline lah ibaratnya, menggeser timeline kita yang sudah direncanakan dari awal pengurusan sampai akhir harus kita geser sedikit, atau yang kegiatan-kegiatan yang belum urgent diangkatkan kita pangkas sedikit, dan ya harus modifikasi lah ibaratnya Mas, ada secara utuh itu agar nantinya lebih maksimal lah kerja kita efektif dan efisien. Kalau berbicara tentang masa jabatan, tentu kita lihat aja nanti bagaimana masa jabatan kita, apakah ditambah atau tetap kita berusaha saat ini semaksimal mungkin gitu untuk supaya BEM ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan juga mewariskan yang terbaik ke tahun depan gitu Mas Rama. Oke, nah kalau kegiatan sendiri selain kuliah apa Viv? Ada sambil kerja juga kah atau ada usaha gitu? Sekarang ini ya memang fokus ke BEM Mas. Memang sebelum konsolidasi setiap hari gitu Mas. Sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi. Iya, sambil kerja atau kuliah sambil kerja atau emang kuliah aja? Memang fokus di BEM Mas. Dan setiap hari itu selalu ada konsolidasi. Apalagi Omnibus Law kemarin hampir setiap hari konsolidasi dengan teman-teman dari Sumatera Barat, dari Sumbagut juga untuk eskalasi di masing-masing daerah. Memang sibuk sekali konsolidasi ketika sebelum pandemi ini terjadi ya, masih belum menyentuh Indonesia itu. Oke. Nah, sebelum kita bahas terkait kegiatan mahasiswa bagaimana, kita bahas dulu untuk secara umum ya kondisi sekarang. Nah, kalau kondisi di Padang sendiri bagaimana Afif? Atau Sumatera Barat lah? Apakah sudah akan PSBB ya yang sekarang ini atau sebatas social distancing saja
Atau bagaimana nih kondisinya? Saat sekarang ini baru hari ini diberlakukan PSBB, Mas. Dan Sumatera Barat baru mengedarkan surat edaran untuk tidak berboncengan, tidak berkumpul di satu tempat, kendaraan dikurangi 50%, misalnya mobil hanya bisa 3 orang, kemudian dan sebagainya. Itu baru diberlakukan hari ini, dan untuk surat edaran baru minggu kemarin ya dikeluarkan oleh Menkes, yang hilang kemana gitu kan. Dan hari Rabu baru diberlakukan. Tapi keadaan lapangannya mungkin ini hari pertama baru, dan saya melihat di tengah kota masih banyak kok yang berboncengan, atau masih banyak yang sempit-sempitan di dalam mobil, dan juga orang-orang berkumpul juga masih ada gitu, Mas. Dan itu rasanya memang aparat lagi yang harus memberikan pencerdasan ataupun pendidikan juga. Karena PSBB itu sebatas kita menjaga jarak gitu kan. Kita menjaga aktivitas sosial untuk tidak berdekatan dan sebagainya. Sudah disebarkan juga pamflet buku panduan PSBB itu seperti apa dari pemerintah Sumatera Barat. Namun memang tidak diindahkan gitu untuk saat sekarang, baru hari pertama gitu kan, kita tidak tahu berikutnya. Dan harapannya memang PSBB untuk selama 14 hari ini mengefektifkan corona untuk turun di Sumatera Barat. Dan harapannya saat sekarang ini kan Padang juga Sumatera Barat salah satu daerah yang paling tinggi endeminya. Bahkan saat sekarang ini sudah sampai 75 orang gitu kan. Dan takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti penjarahan, pemberontakan dan sebagainya. Itu juga merupakan hal yang kita wanti-wanti gitu kan. Dan rasanya pemerintah saat sekarang ini harus juga lebih represif atau lebih menginginkan kebaikan bersama itu. Coba kita tertibkan lah ibaratnya masyarakat yang masih belum ngeh dengan COVID-19 ini, dan juga memandang remeh ibaratnya COVID-19 ini di daerah sekarang ini. Itu Mas, saat sekarang ini memang keadaan di Padang baru PSBB dan pengindahan itu belum nampak gitu, karena memang masih hari pertama. Oke, nah kalau sebelum hari ini gitu, sebelum PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini diterapkan, kondisi di sana apakah masih berjalan normal, dalam artian ya masih banyak aja orang lalu lalang jalan atau bekerja gitu, atau udah mulai banyak yang kerja dari rumah? Kurang lebihnya sama Mas, masih seperti itu aja. Banyak yang kerja di rumah, memang sekolah ditutup, sekolah diliburkan ya ibaratnya. Dan beberapa toko memang ditutup karena saya kan dekat kampus ya tinggalnya. Memang beberapa toko diancam bangkrut, dalam artian biasanya kan banyak mahasiswa yang berbelanja, dan biasanya mereka cuma tutup pas libur gitu, libur semester dan sebagainya. Di saat sekarang ini mereka tutup lebih dini karena mahasiswa banyak yang pulang kampung dan penghasilan tidak ada, maka mereka pun juga pulang kampung kayaknya. Dan sebelum PSBB pun di pusat kota sendiri memang tidak ada perubahan yang signifikan, adanya PSBB dan belum adanya PSBB. Tapi memang beberapa toko mengindahkan untuk menutup tokonya. Misalnya kafe ataupun tempat yang biasa orang ramai memang mengindahkan. Dan saat ini wali kota pun langsung terjun ke lapangan nih, Wali Padang. Dan Sumatera Barat pun pemerintah provinsi juga sedang merancang kebijakan seperti itu, Mas. Oke, itu tadi kalau di Padang kayaknya nggak baru berlakukan PSBB. Nah, kalau Farhan sendiri di Malang gimana, Farhan? Jatim kan juga termasuk bisa dibilang provinsi ketiga lah ya setelah Jakarta dan Jawa Barat angka terkonfirmasi positif COVID-19-nya gitu. Kalau di Malang bagaimana? Kalau di Malang itu kan awalnya kan kita salah satu yang
paling cepat ya terkonfirmasi positif corona. Itu juga salah satunya mahasiswa Brawijaya. Nah, di situ mungkin alasannya adalah salah satu faktornya Malang ini kota dengan transportasi maupun misalkan kayak mobilitas manusia yang begitu tinggi karena perdagangan juga masif di sana serta wisata apalagi. Jadi banyak bule-bule yang masuk tapi mungkin lewat jalur Surabaya dulu baru ke Malang. Tapi pada sudah kena duluan corona. Bahkan ketika Surabaya baru 3 atau 4 corona sudah, kalau di Malang sudah sampai 2 gitu, setengahnya lah. Yang mana mungkin dari daerah lain kayak misalkan Banten, kampung saya itu belum kena. Itu Jawa Barat misalkan baru 1. Malang pun hanya kota ya, belum provinsi itu udah sampai 2 gitu. Itu kayak menurut saya fun fact-nya dari Kota Malang sih ya. Maksudnya padahal epicentrum terletak di Jakarta, tapi Malang ini sudah langsung kena duluan timbang Jawa Barat maupun Banten. Tapi itu terlepas dari misalkan kayak keterbukaan informasi dari pemerintah, keterbukaan publik maupun hasil tes yang memang akurat atau tidak, itu kan terlepas dari itu ya, karena saya juga kurang tahu secara detail bagaimana tahapan standar bisa proses rapid test itu yang benar seperti apa. Nah, kalau di Malang ini awalnya, jadi kalau secara kronologis Mas, pas bulan Maret itu ketika memang Pak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sudah ada corona masuk di Indonesia, itu wali kota Malang kan beberapa toko-toko, tempat-tempat berkumpul, terutama di mahasiswa ya Mas, karena bukan masa. Karena di Malang ini masa Brawijaya aja itu ada sekitar S1-nya aja 45.000. Kalau total 65.000, belum ada ada UMM, ada Unisma, ada juga Malang, itu mungkin bisa sampai 100.000 mahasiswa di sana perantauan. Dan tidak bukannya menutup toko-toko atau tempat yang mana menjadi tempat perkumpulannya mahasiswa. Dibatasi jamnya, misalkan paling maksimal jam 8 malam atau misalkan tadi jam 10 malam. Tapi kan kalau secara realita sih Mas ya, ini kan kita juga mahasiswanya kan kalau di Malang itu kalau karakteristiknya ya, toko-toko yang jual itu juga kebanyakan dari warung kopi atau misalkan tempat makan atau misalkan ya semacam itulah yang dipenuhi mahasiswa tentang hiburan, itu mahasiswa juga pemiliknya. Jadi mereka ini kayak semacam, saya lihat ya teman-teman juga itu kayak kong kali kong lah. Maksudnya sekalipun ada Satpol PP misalkan yang lagi berkeliling nih, nah ini mahasiswanya pura-pura ditutup aja tokonya, tapi kita masih di dalam. Tapi setelah Satpol PP keluar kita buka lagi gitu. Nah itu maksudnya itu apa ya, salah satu mungkin salah satu case yang mana kadang manusia ini terutama anak muda ya, kalau di Malang itu agak sulit diatur kalau soal physical distancing gitu kan, masih benar gitu. Tapi setelah akhir-akhir ini karena makin banyak ya, khususnya Mas udah beribu-ribu di corona di Indonesia, nah itu udah mulai makin ketat. Sekolah udah diliburkan, juga kegiatan keagamaan diliburkan atau from home lah, online segala macam. Nah itu Malang jadi sepi, jadi juga sektor-sektor informal sebenarnya sama seperti daerah lainnya yang terkena dampak. Terutama itu kalau di Malang itu spesifiknya ada kayak makanan yang kalau kita akumulasikan itu pemasukannya sangat besar bagi pedagang-pedagang sektor informal. Misalkan kalau di Malang tuh ada lalapan atau misalkan kayak nasi pecel gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau secara unit per unit itu banyak. Tapi kalau diaplikasikan satu kota Malang masih ada beberapa ratus ribu, terus mereka pasti bakal menyasar pecel maupun lalapan, itu jumlahnya sangat besar Mas. Nah itu yang membuat sama akibatnya sama seperti yang ada di dan lainnya,
jadi terdampak, mereka jadi kehilangan mata pencaharian. Walaupun benar gini mas, banyak juga siklus yang seperti ini itu sering terjadi ketika apa? Ketika mahasiswa pada liburan, apalagi pas libur lebaran. Kan itu lebarannya kan sekitar 3 bulan sekarang kalau di Malang. Liburan panjang dari Mei, Juni, Juli baru masuk Agustus. Itu juga sebenarnya kayak gitu juga siklusnya. Akan tetapi di kondisi yang seperti ini kan itu lebih parah. Mahasiswa jangankan untuk apa ya? Jangankan untuk di Malang, sekalipun di Malang pun yang masih stay itu nggak mau beli asal-asalan gitu mas, karena mungkin ketakutan, takut apa di ruang terbuka nanti takut ada potensi corona dan segala macam. Itu juga apa ya? Ada kekhawatiran yang dimiliki oleh mahasiswa untuk ya, asal atau bebas untuk beli apapun di jalanan. Nah itu yang terjadi di Malang. Nah kebanyakan sih mahasiswa Brawijaya mas, saya kurang tahu kalau universitasnya itu terdiri dari 40% itu orang Jabodetabek, asalnya itu demikianlah besar. Ini jadi Jabodetabeknya lumayan banyak. Jadi sekarang banyak yang keluar kota dari Malang, pulang kampung. Ini beberapa mungkin mahasiswa akhir mas, yang sedang berjuang dengan skripsinya dan ingin lulus semester ini itu di Malang dan gila apa ya, kurangan pasokan makan. Nah itu dari pihak universitas sudah mengirimkan, masih tahap 1 sih, tahap 1 itu masih ratusan jumlahnya, itu lagi ditambah sekitar 4.000 sembako buat mahasiswa Brawijaya di Malang, maupun misalkan ada juga paket untuk masyarakat umum. Itu kerjasama antara Rektorat Dinas Brawijaya, terus basisnya UB dan juga ikatan alumni. Itu kalau secara umum kondisi juga sama lah kota-kota lain. Oke. Nah, kalau terkait tadi ya penerapan PSBB sendiri gimana Malang, Farhan? Apakah masih sebatas anjuran fisikal atau social distancing saja atau udah sampai ke tahap PSBB ini? Kalau Malang itu sepertinya belum ditetapkan untuk PSBB mas, belum. Kayaknya mungkin OTW ya mungkin ya mas. Yang udah itu sekarang yang sudah diterapkan itu yang di Jawa Timur itu ada daerah klaster Surabaya, kayak misalkan Surabaya, terus Gresik, terus Sidoarjo. Nah itu yang klaster sana itu yang dekat ibu kota lah, ibu kota Jawa Timur yang sudah ditetapkan PSBB. Kalau di Malang berarti masih ya, masih belum menerapkan mas. Oke. Nah tadi kan sempat Afif sempat bilang kalau di hari pertama ini mungkin masih belum terlalu kelihatan ya perbedaan antara PSBB ataupun sebelumnya gitu, masih physical dan social distancing. Nah kalau menurut Farhan dan Afif sendiri gini, kita mulai dari Afif lagi ya. Gimana menurut pandangan teman-teman mahasiswa nih penerapan istilah PSBB, ada lockdown, ada social distancing, itu gimana nih pandangan teman-teman mahasiswa? Yeah. Membingungkah atau? Oke, sebenarnya PSBB ini berangkat dari UU nomor 6 tahun 2018 ya, ada 4 tuh istilahnya, ada karantina rumah sakit, karantina rumah, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB sendiri sesuai namanya, kita dianjurkan untuk membatasi interaksi sosial kita di luar rumah ibaratnya. Dalam artian seperti yang saya sampaikan tadi, kalau naik motor cuma sendiri aja, atau naik mobil cuma bertiga, satu bangku di belakang satu orang gitu. Dan hal tersebut menurut saya saat sekarang ini tidak diindahkan dari sisi edukasi yang kurang mungkin. Masyarakat tidak ngeh untuk PSBB ini. Teman-teman masyarakat yang bagaimana dengan masyarakat yang masih di kampung misalnya, tradisional, yang masih bergotong royong. Saat sekarang ini kan tidak terlalu mengaplikasikan PSBB tersebut karena
pekerjaan mereka di sawah misalnya, pekerjaan mereka yang harus bertani, beternak, dan itu pun tidak bisa dilakukan satu orang saja, harus beramai-ramai. Dan saat sekarang ini PSBB, edukasi kepada masyarakat memang tidak terlalu masif, Mas Rama, karena masyarakat sendiri tidak tahu definisinya, tidak tahu harus bagaimana. Dan Pemko sendiri memang sudah berusaha memang, tapi sekedar hanya selebaran saja dan hanya sekedar pemberitahuan di Instagram saja, bagaimana yang tidak ada Instagram gitu kan, dan bagaimana yang tidak terpencil tempat tinggalnya, tidak bisa ada akses internet dan sebagainya. Dan kalau disebut lockdown di UU nomor 6 tahun 2018 itu pun juga disebutkan bahwasanya lockdown adalah adalah karantina wilayah bahasanya di sana, di UU nomor 6 tersebut, di mana diatur supaya pintu masuk atau segala hal yang berhubungan dengan suatu daerah itu disegel, tidak bisa dimasuki gitu. Akibatnya apa? Orang tidak bisa masuk dan yang di dalam tidak bisa keluar gitu. Itu menurut saya lockdown atau karantina wilayah itu lebih efektif untuk menangani virus corona. Dalam artian ketika PSBB diberlakukan, orang masih bisa pergi ke bandara dan pulang kampung. Ketika PSBB diberlakukan, orang luar masih bisa masuk. Tetapi kalau sudah lockdown, maka segala kemungkinan, segala virus yang akan masuk dari luar akan terhenti di sana saja, tidak bisa masuk. Dan kalau bicara tentang lockdown, hal ini juga sudah dilaksanakan dengan negara-negara lainnya seperti Korea Selatan, kemudian di India ya, dan di Amerika Serikat. Tapi efektivitas dari karantina wilayah dan PSBB ini tidak bisa kita samakan. Misalnya Korea Selatan, masyarakat patuh karena tingkat disiplin dari Korea Selatan itu sangat tinggi, sehingga Korea Selatan mampu menekan angka penyebaran COVID-19 sampai ke tingkat yang paling rendah gitu. Kita lihat di India, ketika India melaksanakan lockdown, yang terjadi apa? Represif dari petugas. Yang terjadi apa? Masyarakat menjarah tempat makanan pokok gitu. Itu karena pihak pemerintah sendiri tidak menangani secara baik, edukasi tidak jelas, disiplin juga tidak diterapkan, maka hal tersebut tentu mengakibatkan chaos yang sedemikian rupa begitu. Dan ketika mungkin saat sekarang ini, spekulasi saya, pemerintah saat sekarang tidak memiliki modal untuk memberi makan kita semua. Ketika diterapkan lockdown, maka pemerintah harus memberi makan sesuai dengan pasal 25-nya. Dan pemerintah rasanya tidak sanggup untuk itu, makanya diberlakukan PSBB saja. Tapi ya alhasil orang masih bisa masuk, orang dalam masih bisa keluar. Dan kemarin kan juga sudah viral nih, bahwasanya Anies Baswedan ingin menutup jalan untuk masuk keluar Jakarta. Tapi di stop oleh Pak Luhut Panjaitan. Karena Anies Baswedan menilai bahwasanya lockdown, karantina wilayah itu adalah suatu hal yang sangat efektif karena Jakarta ini episentrumnya, efektiflah untuk lockdown. Karena nanti akan bisa menekan persebaran virus itu sendiri. Dan namun itu dihalangi oleh pemerintah pusat. Karena dari awal juga pemerintah pusat juga sudah menghalangi daerah-daerah untuk lockdown dengan statement lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat, seperti itu. Dan jika kita memandang bahwasanya PSBB dan karantina wilayah itu mana yang lebih efektif, maka saya juga tidak bisa menilai ya, karena memang tergantung masyarakatnya lagi.
tergantung bagaimana masyarakat mengimplementasikan kebijakan pemerintah, karena memang setiap kebijakan pemerintah itu rasanya baik, namun kembali lagi kepada rakyatnya. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan rakyat. Kita bisa juga menilai ketegasan pemerintah terkait dengan hal ini. Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, apakah sudah tegas atau hanya sekedar angin lalu saja, seperti itu. Itu mungkin sedikit argumentasi dari saya, Mas Rama. Nah, kalau Farhan sendiri gimana nih? Kan sama-sama di Jawa nih dengan Jakarta. Gimana melihatnya antara istilah PSBB, lockdown, dan juga yang sebelumnya ya, physical atau social distancing? Untuk PSBB sendiri, awal itu kan pemerintah social distancing, lalu sekarang sudah mulai PSBB. Kalau secara penerapannya, saya rasa satu, kenapa sih masyarakat, mungkin ini kalau saya dari sudut pandang orang yang melaksanakan kebijakan, saya juga paham, maksudnya ada kalkulasi di mana ya rakyat ini sebenarnya juga nggak bakal senurut itu kalau misalnya diterapkan adanya wilayah, sehingga yang harus dilakukan adalah represivitas, kan itu sudah diinginkan gitu kan. Nah, jadi pemerintah harus melihat dari sudut pandang keteraturan sosial yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, tapi itu ada alasan yang lebih dalam bahwa kenapa sih masyarakat nggak mau menuruti kalau misalkan dibatasi pergerakannya, karena memang mereka ini terpaksa harus keluar rumah kan untuk mencari pencaharian atau misalnya berinteraksi sosial. Bahkan kan kita kan menganut itu kan asas tadi gotong royong, silaturahmi, itu udah terinternalisasi nih value tersebut ke dalam masyarakat. Sehingga kalau misalkan diterapkan full karantina wilayah, itu bakal backlash. Kalau saya rasa dari sudut pandang pemerintah. Tapi kalau paling minimal pemerintah berani untuk memberlakukan karantina wilayah daripada PSBB yang menurut kita semua juga saya rasa kurang efektif juga untuk menahan lajur corona ini. Paling minimal si pemerintah ini memberikan insentif. Jadi nggak cuma sekedar aturan, tapi juga insentif buat masyarakat ini stay at home. Karena memang terutama untuk masyarakat informal yang mana nggak bisa bekerja lewat rumah, nggak bisa bekerja lewat internet segala macam, itu dibiayai saja. Kalau misalkan soal pemerintah punya anggaran tidak, saya rasa punya sebenarnya gitu. Walaupun mungkin kalau menurut para ekonom Indonesia nggak kaya banget lah ya. Tapi kalau untuk membiayai misalkan kelas bawah yang mungkin sekitar 20-30% dengan biaya yang proporsional mungkin dari tiap-tiap rumah tangga, itu bisa sebenarnya. Tapi yang sekarang lakukan misalkan kayak APBN perubahan, itu kan kayak pendidikan kena, terus juga pertanian kena dan segala macam kena. Tapi kan kalau kata Pak Riza Ramli kan sesuatu yang paling janggal adalah ketika memang semua sektor strategis atau yang tidak prioritas itu dipotong, tapi bagaimana dengan pendanaan atau persiapan dana untuk ibu kota baru, atau misalkan infrastruktur yang ada di Jawa maupun di Sumatera, atau misalkan di Indonesia Timur, itu apakah tidak bisa di-stop terlebih dahulu anggarannya, lalu dialokasikan untuk penanganan corona, tapi bukan untuk di sektor keuangan. Ini kan kayak kemarin kayak Jokowi mengalokasikan 405,1 triliun, itu 60%-nya itu untuk menahankan untuk mempertahankan stabilitas keuangan negara gitu, termasuk kayak sekarang menggelontorkan 5,6 triliun untuk launching kartu prakerja. Nah, itu saya rasa kurang pas di waktu saat ini. Intinya adalah anggaran itu tetap ada sebenarnya, tapi pemerintah ini belum punya political willingness untuk mengalokasikan dana tersebut kepada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya urgent saat ini. Seperti itu, Mas. Jadi kalau saya pribadi menilai ya harusnya pemerintah ngasih insentif gitu. Kalau misalkan kita mengacu dari negara-negara lain kayak India, mungkin kita punya secara demografi dan karakteristik masyarakatnya mungkin ada yang tidak teratur, atau kita masih belum punya moral yang tinggi atau edukasi yang tinggi. Kalau misalkan soal Amerika kan sekarang lagi rame-ramenya ya, si Donald Trump ini
apa ya, dia tuh pengen ngebebasin kota-kota yang di lockdown kan, tapi itu politis kan, karena yang di lockdown itu kebanyakan dari gubernur-gubernur daerah dari Demokrat dan Republikan, gubernur itu pada mendukung biar untuk nge-liberate kan. Nah itu saya rasa itu politis, alasan-alasan terjadi case yang ada di Amerika itu. Gitu. Nah kalau di Indonesia kan juga sepertinya bakal sama juga, apalagi kita banyak fraksi-fraksi partai segala macam. Tapi sebenarnya kalau saya intrinsik itu menurut saya karantina wilayah itu opsi yang sebenarnya urgent gitu. Cuma saya rasa belum ada prioritas yang strategis dari pemerintah sampai saat ini gitu. Nah, ini kita ada artikel nih, mana tadi ditampilkan artikelnya tentang ternyata baru berapa hari yang lalu ya dibuka berapa orang datanya ODP atau orang dalam pengawasan. Ya mungkin operator bisa ditampilkan nih artikelnya. Nah, tadi kan soalnya Afif dan Farhan sempat juga nyinggung masalah transparansi data. Nah, ini datanya. Pemerintah sebut lebih dari 10.000 orang di RI berstatus PDP bahkan ya, pasien dalam penanganan corona. Nah, ini gimana nih pandangannya Afif dan Farhan nih terkait data ini? Belum lama, kapan tuh artikelnya? Belum lama nih, baru artikelnya keluar. Nah, Afif atau Farhan nih ada komentar nih terkait ini data atau berita ini? Mana dulu nih? Afif dulu. Oh, saya dulu. Baiklah. Sebenarnya ODP yang melonjak itu karena PSBB itu sendiri, atau pemerintah tidak menutup atau membiarkan saja orang-orang untuk keluar dari daerah pandemi. Seperti sekarang di Sumatera Barat, orang-orang di kampus khususnya tidak ada insentif, tidak ada biaya untuk makan. Terus ngapain masih di kampus? Mending balik pulang ke rumah gitu kan. Seperti itu. Dan dari hal tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya orang-orang tidak bekerja, ekonomi anjlok, maka lebih banyak yang pulang kampung. Karena beban hidup di perantauan lebih banyak daripada tinggal di rumah bekerja bersama orang tua seperti itu. PDP itu kan muncul karena orang masuk ke dalam salah satu wilayah yang sebelumnya wilayah tersebut adalah wilayah pandemi gitu kan. Maka bagaimana PDP itu bisa ditekan, atau bagaimana orang-orang tidak keluar rumah lagi, tidak keluar daerah dan sebagainya. Maka karantina wilayah adalah salah satu jawabannya gitu. Pemaksaan dalam artian pemerintah sudah memaksa supaya teman-teman, masyarakat silahkan diam di rumah. Dan efek sampingnya tentu yang seperti yang disampaikan Farhan tadi, insentif-insentif itu pasti sangat besar. Dan pemerintah rasanya masih menimbang-nimbang, masih takut untuk melaksanakan karantina wilayah. Karena ini konspirasi juga jadinya. Bagaimana pemerintah tidak menyediakan bahan pokok, orang-orang masih berkeliaran, masih berinteraksi dan sebagainya. Dan khususnya ketika orang-orang tidak bekerja di perantauan, maka pulang kampung seperti itu. Kemudian juga dari banyak yang masih kerja hari ini untuk makan hari ini gitu. Misalnya pengumpul kerah atau tukang atau supir truk. Nah, sekarang di Padang banyak sekali supir truk yang mondar-mandir ke luar daerah, kemudian balik lagi ke Padang, keluar lagi, balik ke Padang. Itu untuk bekerja hari ini, untuk makan hari ini. Bagaimana tidak jadi PDP beliau gitu kan. Maka hal yang paling patut untuk dilaksanakan saat sekarang ini tentu memang karantina wilayah
yang dalam artian pemerintah tegas untuk menutup akses dan tidak membiarkan orang untuk keluar masuk seperti itu. PDP itu muncul karena orang-orang keluar masuk. Kenapa? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, jangan keluar masuk, tutup aja wilayah tersebut. Itu kan simpel seperti itu. Dan kita selaku orang yang mungkin paham, contohnya saya nih masih di Padang nih, saya tidak pulang kampung gitu. Karena kenapa? Saya takut saya menulari keluarga saya. Walaupun kemungkinan untuk menularinya bagaimana gitu kan, karena sudah diatur pemerintah, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Ya, itu cukup Pak Mas Rama. Ya, kalau Farhan gimana nih? Sedikit komentar Farhan sebelum kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, tentang transparansi data. Kalau untuk keterbukaan, saya rasa awalnya nih ya, karena saya bukan ahli epidemiologi itu ya, saya rasa itu hal yang wajar pemerintah agak memfilter data. Soalnya kalau misalnya kita disclose data secara keseluruhan, akan ada tindakan irasional dari masyarakat, terutama misalkan dari aspek ekonomi. Itu panic buying yang menyebabkan supply chain itu dalam hal konsumsi bahan pokok itu nggak stabil. Padahal itu tindakan irasional. Tapi ternyata memang pada ujungnya corona ini nggak bisa didetek secara fisik ya, secara fisikal. Kalau secara appearance lah, secara kelihatan dari kasat mata nggak bisa gitu. Nah itu yang jadi berbahaya. Tapi kan pada ujungnya pemerintah juga terkesan untuk memaksa terkesan meremehkan, memaksa seakan-akan everything's fine, padahal nggak juga gitu kan. Dan sekarang pun kan baru ada ya larangan mudik gitu. Itu membuktikan bahwa pemerintah ini kurang tanggap ke arah meremehkan. Dan yang tadi mungkin juga disinggung, kenapa nggak karantina wilayah? Kalau dari beberapa pihak pemerintah itu yang saya tanya, karena alasan kita nggak punya big data terkait level masyarakat. Ini saya rasa lucu, soalnya Kementerian Sosial itu dari tahun 1945 itu sudah ada, Mas. Itu bukanlah BKPM, bukanlah Ekraf yang baru berdiri tahun 2000-an. Jadi kalau misalkan sampai 70-an tahun kita merdeka, sebenarnya Kemensos itu ngapain kerjanya sampai untuk level bawah yang saya rasa nggak sampai 100%, benar-benar rakyat yang sangat rentan miskin, kita nggak punya datanya. Gitu. Jadi ngapain sebenarnya Kementerian Sosial ini dari awal kemerdekaan? Kan itu problematik jadinya. Jadi ibarat kata intinya adalah corona ini sebagai refleksi kesiapan pemerintah dalam segala hal, sosial, pendidikan, terus juga kesehatan, itu akan menjadi evaluasi besar-besar lah bagi pemerintah. Ya sih. Oke. Nah itu tadi kan kita bahas tentang di skala besar ya, baik nasional maupun di daerah. Nah kalau dari lingkup yang teman-teman sekarang lagi perjuangkan nih di lingkungan kampus. Nah pertama dulu kan sejak ada pandemi ini mulai masuk ke Indonesia, terus nggak lama kemudian kan mulai dari beberapa kampus, ini kita masuk ke institusi pendidikan ya, kan ada belajar sudah via daring atau jarak jauh. Nah kalau cerita pengalaman teman-teman atau mungkin karena Farhan dan Afif sekarang udah tahun terakhir ya, kalau dengar cerita dari teman-teman yang masih ngambil kuliah, itu gimana nih perkuliahan daring atau perkuliahan jarak jauh yang dialami selama sebulan lebih kali ya sekarang? Itu efektifkah atau bagaimana? Soalnya kayaknya banyak cerita menarik nih. Dari Farhan lagi lah kita mulai. Ya Mas, kalau untuk kuliah daring itu pertama yang menarik itu ya karena dosen misalkan nggak ngasih materi tapi cuma ngasih tugas gitu kan. Itu yang ngebebanin mahasiswa. Terus juga kuotanya keserap banyak. Jadi misalkan kalau kita itu kan memakai kuota misalkan 50 sampai 100 ribu per bulannya atau per 2 bulan. Sekarang bisa sampai bahkan nih Mas, ada di kelas saya curhat ya, sampai 200 ribu, 300 ribu, itu kan gila juga untuk mahasiswa gitu kan. Nah itu. Tapi juga yang kasihan itu Mas, ada beberapa mahasiswa juga yang mungkin di daerah terpencil,
Makanya itu tuh nggak bisa nyampe ke sana, akses internetnya, bahkan dia pun nggak punya laptop segala macam. Itu yang menjadi kendala dalam kuliah daring gitu, Mas. Berarti bisa dibilang kurang efektif lah ya. Kita terlepas dari data yang terserap banyak ya. Cuman kalau dari perkuliahan daring sendiri, gimana kira-kira Farhan dari cerita teman-teman? Selain tugas, hanya dikasih tugas saja, tapi materi kayaknya nggak dijelaskan dengan baik. Gimana Farhan? Ya, kalau misalkan dibilang dari efektif sih Mas ya, ini kan UB juga udah beberapa ngelakuin survei. Kayaknya sih lumayan efektif, karena kan kalau bicara efektivitas tuh soal nyampe nggak sih ilmunya ke mahasiswa. Ya selama itu ada materi ya, tapi untuk yang dosen-dosen nggak ngajar itu saya rasa different case lah. Tapi kalau untuk dosen-dosen normal-normal aja lewat online gitu kan, anggaplah kondisinya itu status quo-nya adalah orang ini bisa mengakses internet, itu efektif aja Mas. Ilmu itu tetap transfer gitu lah ke murid-murid, ke mahasiswa. Itu yang bermasalah itu paling ya di luar status quo Mas, yang misalkan dia nggak punya paket internet, nggak punya laptop gitu. Oke, itu cerita dari Malang. Nah, kalau cerita dari Padang gimana nih, Afif? Ya, kurang lebih sama lah, Mas, keadaannya. Dan BEM KM Unan juga sudah mensurvei dari mahasiswa Unan sendiri ya. Ada 5 nih kriteria orang-orang yang memiliki masalah terkait dengan kuliah daring. Yang paling tinggi itu 66% tuh menjawab kuota terserap banyak. Itu yang paling menjadi sebuah polemik kuliah daring saat sekarang. Dan dari rektorat ataupun pimpinan universitas sendiri belum ada tanggapan ataupun belum ada kebijakan yang tepat untuk hal tersebut. Padahal dari surat edaran nomor 331 nomor 331 kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya surat tersebut menghimbau bahwa 64 PTN yang terdaftar silahkan memberikan insentif kepada bantuan kepada mahasiswa dalam bentuk kuota ataupun bagaimana, atau UKT-nya dipotong setengah atau bagaimana, dan dengan catatan pertanggungjawabannya jelas dan tidak berbelit-belit. Nomor 33/1 E2 KM 2020 ya. Dan entah kenapa beberapa kampus juga sudah melaksanakan UNP, UIN, dan beberapa kampus di Sumatera Barat. Tapi kampus saya sendiri belum melaksanakan hal tersebut. Masih menimbang-nimbang dan sebagainya, mencari alternatif, dan masih memilih untuk mempertimbangkan. Itu pun juga menjadi PR untuk BMKM Unan, menyampaikan aspirasi kepada pimpinan kami gitu kan, terkait dengan hal tersebut. Dan juga survei kedua yang paling tinggi isinya adalah kurang memahami materi yang disampaikan dosen, apalagi dosennya gaptek gitu kan, nggak karena di Unan sendiri banyak sekali dosen-dosen sepuh Mas, di atas 50-60 tahun, itu ada 21%. Dan beliau ya tentu kurang memahami teknologi saat sekarang, kurang update gitulah ibaratnya, tidak mencoba untuk memberikan sesuatu yang terbaik gitu untuk kuliah daring ini. Padahal kan tugas dari dosen adalah memberikan ilmu gitu kan, dan mengarahkan mahasiswa untuk mencari ilmu di luar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang paling banyak mengisi ada 7% HP rusak atau tidak memiliki perangkat yang sangat memadai. Dalam artian kalau ngedownload misalnya Skype aja penuh data, karena udah ada data-data foto dan sebagainya sebelumnya. Nggak terbayang kalau ngedownload Skype juga terus memori penuh, nggak bisa ngisi-ngisi lagi. Seperti itu kebanyakan keluhan-keluhan dari mahasiswa nanti. Yang keempat ada media belajar kurang efektif.
Dalam artian sinyal putus-putus lah, nggak kedengaran suara lah, kemudian presentasi ada yang tidur lah, seperti itulah. Kemudian yang kelima, tugas terlalu banyak. Memang seperti yang disampaikan Mas Farhan tadi, ada dosen yang memang cuman memberikan tugas, tidak ada pertemuan per minggu. Tugas ini 2 minggu lagi kumpulkan ini sebagai nilai UTS. Nah, seperti itulah. Memang polemiknya seperti itu, nilai untuk tugas-tugas untuk kuliah daring saat sekarang ini. Dan Sumatera Barat adalah daerah yang masih memiliki pelosok-pelosok, dalam artian masih ada daerah yang tidak memiliki jaringan sama sekali. Contohnya di Mentawai, beberapa daerah ada sama sekali tidak ada jaringannya. Kemudian ada beberapa staf saya yang dari daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan, bahkan jaringan data saja tidak ada. Telkomsel di sana tidak ada sama sekali, Mas. Hanya ada jaringan telepon, dan itu pun kalau hidup lampu, hidup pula jaringannya. Kalau mati lampu jaringannya mati juga. Nah, seperti itu keadaan saat sekarang ini. Dan kalau mereka masih menetap di sekitaran kampus, masih di Padang, terus maju kena, mundur kena juga. Kalau masih di kampung nggak ada jaringan, nggak kuliah. Kalau di kampus ada jaringan, kuota terbatas, makan sedikit. Nah, seperti itulah. Dan banyak sekali permasalahan yang akan timbul. Bahkan kalau kita menilai keputusan yang paling tepat itu beliau tidak bisa pula seperti apa memutuskannya itu. Dan tentu saat sekarang ini di situ bisa kita maksimalkan peran BEM. Dalam artian teman-teman nggak bisa pulang, di sini aja, di Padang saja. Nggak ada kuota, kita sediakan kuota. Kita minta supaya rektor ngasih kuota begitu. Nggak ada makanan. Nah, beberapa dari BMKM Unan pun juga sudah melaksanakan Unan Peduli, di mana teman-teman yang masih di Padang diberikan sembako untuk 1 bulan seperti itu. Dan kalau berbicara tentang tahun akhir ya, Mas Rama, pasti kendalanya adalah Sempro, kemudian ada Sem Kompre, Sem Has dan sebagainya. Kalau di Unan dilaksanakan secara online gitu. Namun kendalanya, ini mungkin kendala yang memang enak di mahasiswa, nggak enak di dosennya. Dalam artian lebih mudah lulusnya seperti itu. Karena memang curhatnya seperti itu, teman-teman. Apalagi di sistem informasi yang membangun sebuah sistem gitu kan, melaksanakan sempro online atau seminar kerja praktek online, lebih mudah lulusnya daripada yang biasa seperti itu. Jadi kita ada julukan baru, sarjana corona seperti itulah dan sebagainya gitu. Dan untuk kalau berbicara tentang mahasiswa akhir, tentu kita berbicara tentang wisuda. Dan prosesi wisuda tentu setiap universitas tidak melaksanakan dan diganti dengan ijazah gitu. Dan kita kehilangan momen sebenarnya, momen untuk membanggakan diri sebagai seorang sarjana. Dan kalau di Unan itu ada namanya bintang aktivis kampus. Bintang aktivis kampus kita dipanggil atas dasar keaktifan kita dalam berorganisasi di kampus. Nah, itu mungkin kita kehilangan momen-momen seperti itu. Dan harapannya memang COVID ini segera berakhir, kita melaksanakan hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Dan harapannya kuliah daring memang banyak keluhan, tapi hanya ini satu-satunya cara untuk supaya kita terus melanjutkan studi kita itu. Mungkin itu Mas, dikembalikan. Terima kasih. Terima kasih Afif. Karena Afif tadi sempat udah langsung masuk ke pembahasan selanjutnya ya, masalah pejuang tahun terakhir. Sebelum kita arahkan ke Farhan, ya kita sama-sama tahun terakhir nih ya, Afif. Yeah. Sebelum saya ngarahin ke Farhan, ada
berita lagi ya terkait ini tahun terakhir nih. Ini ada di UNESA Surabaya, karena pandemi ini hapus kewajiban skripsi. Nah, ini pandangannya Farhan gimana nih? Skripsi setuju dihapuskan atau karena kenangan S1 itu salah satunya adalah dengan skripsi, ya udahlah jangan dihapus lah gitu. Atau gimana nih Farhan? Kalau dalam sudut pandang pragmatis ya itu menguntungkan mahasiswa. Jadi nggak perlu menyelesaikan skripsi. Yang penting kan lulus, ada IPK segala macam. Berarti benar sarjana corona kan sebutnya. Bukan sarjana akuntansi gitu kan. Nah, tapi kalau dari secara tadi idealisme itu kayak ya skripsi ini sekali dan jadi ibarat kata ini adalah sebuah masterpiece kita. Kuliah itu skripsi gitu kan, itu bisa diupload di jurnal atau misalkan di jurnal internasional kan sayang kalau misalnya kita nggak punya skripsi gitu. Nah tapi kadang ya saya juga agak mengevaluasi diri maupun teman-teman lainnya bahwa memang mahasiswa ini moralnya masih belum seintegritas itu. Mengapa? Karena ada yang menggunakan konsep aji mumpung selama corona ini. Misalkan semester 8 nih kayak saya 2016. Ya kalau dilihat dari kondisi normalnya, sekalipun tanpa corona, ya dia itu belum selesai skripsinya. Mungkin karena males lah, karena apa gitu kan. Ada skripsi masih bab 2, bab 1, bab 3. Setelah ada corona ini, dia beralasan bahwa wah gara-gara corona nih nggak selesai skripsinya, saya mau skripsi dihapusin, tolong dong BEM dorong perrektoratnya biar skripsi. Nah ini adalah konsep aji mumpung, karena sekalipun nggak ada corona tetap belum selesai dia harusnya. Jadi ya kadang kayak ngerasa emang di mahasiswa pun moralnya belum firm itulah gitu. Jadi harus jadi evaluasi kita bersama, jangan sampai orang itu jadi aji mumpung gitu. Dan saya rasa kalau yang di UNES saya nggak tahu sih kebijakan spesifik seperti apa. Tapi kalau misalkan ya itu di mahasiswa sebab dia berbeda, itu bisa jadi moral yang besar gitu di afirmasi. Dan saya rasa itu nggak mendidik buat mahasiswa, kecuali bagi yang saya paham. Kalau sosum itu saya rasa udah nggak perlu dipertanyakan. Sosum itu banyak alternatifnya saya rasa. Saya sebagai anak sosum ngerasa gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang di laboratorium kayak di UB itu ada Fakultas Teknologi Pertanian, Teknik, nah seperti atau MIPA, itu saya rasa wajar mereka kesusahan. Tapi mungkin alternatif yang diberikan itu bukanlah bebas skripsi, tapi misalkan penambahan masa studi, misalkan bagi angkatan akhir, atau misalkan dia ini dibebasin UKT-nya semester depan, itu saya rasa lebih mendidik gitu. Jadi mereka ini masih punya effort sekalipun ada first major gitu. Jadi kan ibarat kata institusi pendidikan itu bukan hanya sekedar menciptakan gelar, tapi juga sebagai moral force kan bagi mahasiswanya. Jadi kita ini dilatih juga etika, moralitas, dan juga independensi kita, idealisme kita itu diajarkan. Nah, harusnya pendidikan tinggi juga harus hadir dalam hal tersebut. Jadi intinya adalah kalau untuk kebijakan bebas skripsi, jangan sampai konsepsinya adalah aji mumpung gitu. Udah itu aja mas saya rasa. Oke. Nah ini ada artikel satu lagi nih terkait skripsi juga. Tadi Farhan sempat nyinggung juga ya. Ini ada wabah corona, skripsi mahasiswa tingkat akhir terancam tak selesai. Nah ini sebenarnya mulai dari yang sains sama teknik, dan juga bahkan kalau mungkin sosial juga, kalau misalnya butuh data kuesioner atau wawancara, ini kan juga terdampak ya. Nah kalau di UB dan UNAN sendiri gimana nih sejauh ini kebijakan rektorat? Apakah sudah ada wacana atau pembahasan? Misalnya terutama kita bahas tadi ya, sempat Farhan bilang mungkin bisa kebijakannya adalah penambahan masa studi ini yang mungkin udah tahun-tahun terakhir yang sudah lama. Pasti kan masing-masing kampus kan ada batas berapa lama harus selesai kan. Ini gimana pembahasan atau diskusi di UB dan di UNAN nih? Dari Farhan lagi deh, kita mulai. Kalau kebijakan rektorat sih untuk skripsi mahasiswa akhir ya, bagi yang angkatan 2011 kan ini tahun terakhir banget, tahun terakhir dia 7 tahun. Nah itu
masa studinya sampai semester depan. Dan kalau untuk kebijakan keuangannya itu bisa mengajukan kepada pihak rektorat. Kalau misalkan pengen pembebasan bayar UKT, misalkan dia nunjukin dia ini skripsinya sudah bab 4 atau 5, misalkan udah di akhir banget lah gitu. Tapi kalau misalkan masih bab 1 ya kayaknya nggak bisa. Itu mungkin karena dianya sendiri kan. Jadi hampir diberikan waktu 7 tahun tapi belum mengajarkan skripsi sama sekali. Kayak gitu. Kalau di UB sih tahap seperti itu sih. Tapi kalau untuk pengajuan pengajuan keringanan UKT itu nggak ada misalkan keseragaman kebijakan, misalkan dalam artian seluruh mahasiswa itu sampai semester masa aktif lah ya, semester depan diberikan diberikan keringanan kuota sebesar 10 atau misalkan 20% gitu, itu nggak ada. Jadi benar-benar menunggu pengajuan dari mahasiswa yang nanti ada UKT krisis center lah gitu. Kalau di UB kayak gitu sih kebijakannya. Oke, nah kalau di UNAN gimana ceritanya nih Afif? Kurang lebih memang sama seperti yang ada di UB. Kita bikin karya tulis ilmiah ya ibarat kan. Sebagai ganti skripsi yang dibatalkan. Tapi ada syarat persyaratnya. Misalnya masih di bab 1 atau gimana gitu kan. Masih bab 2, kemudian yang mau di akhir yang udah mau selesai silahkan dilanjutkan saja. Penelitian di laboratorium dihentikan. Dan untuk data komprehensif ya cuman karya tulis ilmiah seperti itu kan, biasanya nggak ada data-datanya. Dan tentu seperti yang disampaikan Farhan tadi, kita tidak terlalu dampaknya jangka panjang bukan jangka pendek, dalam artian integritas kita selaku mahasiswa terganggu gitu kan, karena susahnya bikin skripsi itu tidak kita rasakan. Dan skripsi itu kan sebagai tolak ukur bahwasanya kita telah menyelesaikan studi kita. Dalam skripsi itu ada cerita. Cerita-cerita itu adalah hal yang akan kita sampaikan ketika kita mau kerja ataupun menjadi seorang CEO dan sebagainya. Itu tidak dirasakan oleh sarjana corona saat sekarang ini seperti itu. Dan memang dampak ini akan kita lihat saja nanti 10 tahun atau 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Dan harapannya semoga tidak menjadi sebuah hal yang apa bahasanya itu, sesuatu yang menjadi penurunan integritas kita itu selaku mahasiswa. Ya itu mungkin Mas. Oke. Ya semoga pihak rektorat bisa lebih ini lagi ya, mengakomodir lagi ya kebutuhan mahasiswa, karena tadi kan sempat terkait pembelajaran dari kan masalah krusial mahasiswa kayaknya lebih ke kuota ya, kuota tersudah habis, meskipun mungkin sebagiannya sebenarnya kuotanya itu akhirnya larinya sebagian besar ke kuliah ya. Kalau misalnya sebelum pandemi kan kuotanya YouTuber atau yang lain ya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih terkait aspek pendidikan yang lain, karena kan pandemi ini kalau kita bicara masalah dampaknya ke bidang pendidikan kan tidak hanya di institusi perguruan tinggi, tapi juga di institusi yang jenjang pendidikannya lebih rendah gitu, termasuk sekolah menengah. Nah ini kan kabar terakhir kan UN itu 2020 ditiadakan. Nah menurut pandangan mahasiswa bagaimana nih? Mana dulu nih? Dari Farhan dulu. Ya kalau saya yang pernah menjadi siswa juga ya Mas ya, kan ini salah satu tujuan UN itu kan untuk mengukur standar kualitas pendidikan Indonesia dilihat dari aspek siswanya. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi absolute factor untuk menilai kualitas pendidikannya gitu, karena itu juga hanya sekedar angka menurut saya kan. Di skenario tertentu pun banyak juga kok penyelewengan dalam UN. Misalkan kalau Mas juga mungkin pernah ngelihat kan ya, malaikat subuh dari kita semenjak SD, SMP, SMA itu selalu ada kabar-kabarnya kan.
Jadi saya rasa kalau ya realitanya aja nih ya kalau misalkan soal UN ya nggak terlalu signifikan lah. Yang penting itu kan apa ya, komplementer lah, nggak terlalu benar esensial. Yang penting dia udah menjalani pendidikan dengan normal sesuai kurikulum. Kalau untuk ujiannya mah ya soalnya kan sekalipun tiap tahun ada UN, saya rasa evaluasi dan terobosan pemerintah pun belum terlalu signifikan dalam bidang pendidikan. Kecuali yang mungkin Pak Nadiem sekarang ini ya, saya rasa lumayan bagus tapi agak kurang mempunyai identitas kalau kebijakan Pak Nadiem gitu dalam sektor pendidikan. Inovasinya bagus, berani lah ketimbang menteri-menteri yang lain. Gitu. Jadi ibarat kata benar-benar melaksanakan evaluasi dari pendidikan yang selama ini dilakukan. Gitu. Jadi yang nggak masalah soal UN, yang penting nanti ke jenjang berikutnya baik diploma ataupun sarjana itu diukurnya mungkin lewat misalkan UTBK, SBMPTN, itu kan benar-benar real sebagai jembatan dia ke perguruan tinggi gitu. Itu baru tes yang benar-benar gitu. Kalau UN kan masih gambaran umum saja. Tapi mungkin ya kalau saya dari sudut pandang siswa itu jadi kita nggak tahu apa ya kenangan yang emang ada di UN. Misalkan kan kalau dulu kan misalkan UN kamu berapa ya SMP, oh misalkan 34 misalkan. Nah itu kan menjadi kenangan. Jadi kayak ada emosionalnya lah, kayak kita nih, wah ini kita kayak siswa lulusan corona gitu kan. Apa misalkan masuk kuliah jalur prestasi corona gitu kan gitu. Nah itu yang mungkin jadi saya rasa apa ya, ngeganjil juga buat siswanya, apalagi kan nggak ada prosesi wisuda kan ya bagi SD, SMP, SMA gitu kan. Nah itu kasihan juga. Saya pengen dari situ doang. Berarti kan ada kenangan sendiri sih Farhan, apa namanya kenangannya UN-nya ya nggak jadi karena corona gitu. Nah kalau dari Afif sendiri gimana? Afif pandangannya? Ya menurut saya memang UN tahun ke tahun menjadi sebuah momok menakutkan bagi siswa-siswa di Indonesia. Namun sekarang kan Pak Nadiem Makarim sudah melakukan terobosan untuk penghapusan UN tahun besok ya. Dan tahun ini adalah terakhir. Namun dikarenakan corona, maka malah tahun ini jadi terakhir. Sebenarnya sebagai seorang yang pernah menjadi seorang siswa, saya menilai UN ini memang bukanlah sesuatu yang menjadi tolak ukur kecerdasan seseorang. Ada siswa yang membeli kunci jawaban, ada siswa yang memang bekerja keras, ada siswa yang malas-malasan dan sebagainya tapi dapat nilai tinggi. Itu juga menjadi evaluasi juga untuk UN tahun ke tahun. Dan sebenarnya yang menjadi concern di ketika COVID-19 itu adalah ketiadaan ruangan kelas, dalam artian pembelajaran ya. Kita tidak bisa berinteraksi dengan gurunya, apalagi kita masih masa-masa puber gitu ya, di SMP, SMA, masih ingin merasakan manisnya putih abu-abu seperti itu. Dan yang dirindukan oleh siswa itu sebenarnya, saya sebagai mantan siswa adalah interaksi dengan teman-teman sekelas, bersandaria, melakukan hal-hal yang masih wajar di usia mereka. Itu adalah hal yang sangat dirindukan. Namun itu sirna karena corona itu. Dan kalau pasca menjadi seorang siswa, tentu tidak ada yang bisa diceritakan selama tahun-tahun kosong corona ini, gitu, seperti itu. Dan kembali lagi kepada esensinya, UN memang bukan menjadi sebuah tolak ukur, tapi realnya memang ketika teman-teman dihadapkan oleh teman-teman siswa, dihadapkan SBMPTN ataupun dalam jalur mandiri seperti itu. Dan memang nilai-nilai itu dipupuk ketika kita sekolah. Interaksi yang dilancarkan ketika kita di bangku sekolah itu adalah nilai-nilai moral, dan itu sirna karena corona seperti itu. Ya cukup mungkin Mas Rama. Iya. Oke, sebelum kita
bacakan pertanyaan dan juga tanggapan nih dari sahabat PPTV tentang tema kita kali ini gitu. Tadi kan sempat bilang juga masalah penilaian buat siswa dari SMA yang kemudian mau masuk perguruan tinggi terkait SBMPTN atau ujian mandiri dan sebagainya gitu. Nah, kalau di kampus teman-teman semua, Afif dan Farhan, gimana nih kondisi terakhirnya? Apakah nanti akan ada SBMPTN yang tertulis atau bagaimana seleksinya nih? Mungkin bisa sharing ke sahabat PPTV yang sekarang di tahun terakhir SMA. Di UNAN sendiri gimana, Afif? Ada kabar nggak? Saat sekarang ini belum ada informasi yang rinci ya terkait dengan akan diadakannya SBMPTN ataupun mandiri. Namun tentu dikembalikan ke Kemendikbud dan pihak rektorat, pihak kampus selaku pelaksana nantinya. Bagaimana baiknya kompetensi untuk masuk perguruan tinggi ini seperti apa, dan kami juga sedang menunggu-nunggu nih informasi dari pimpinan itu sendiri terkait dengan jalur masuk SBMPTN dan mandiri ini apakah dilaksanakan atau tidak, seperti itu Pak. Mas. Kalau Afif sendiri dulu masuk UNAN jalur apa, Afif? SBMPTN Mas. Soal SBMPTN berarti luar biasa ya perjuangannya ya. Lumayan lah Mas. Setiap hari baca buku. Nah, kalau Farhan, gimana Farhan di UB Farhan? Ada kabar nggak dari rektorat sejauh ini jalur masuknya? Kalau di UB itu SNMPTN sudah diumumin. Terus pemberkasan itu semuanya via online semua. Jadi kayak nggak ada kendala. Ini udah dilaksanakan sejak 2019 juga, yang online ini 2018 kalau nggak salah juga. Nah, terus untuk UTBK atau SBMPTN itu kalau dari pengumuman sekarang ini kira-kira dilaksanakan bulan Juli, pertengahan Juli atau awal Juli, saya lupa, awal Juli kalau nggak salah. Yang awalnya itu ditaruh di April, akhir April, tapi sekarang dipindahin pertengahan atau awal Juli. Nah, itu saya kurang tahu karena itu mungkin ditaruh tanggal segitu dengan asumsi corona sudah kelar pada paruh pertama sampai bulan Juni. Nah, itu kan asumsinya. Tapi kalau misalkan bulan Juli makin parah atau misalkan belum terkendali, saya rasa bakal ada perubahan lagi. Tapi kalau kata pihak rektorat itu tanggal sementara. Nah, untuk mandirinya itu kira-kira belum pilihan secara normal gitu. Mungkin awal terus. Nah, itu dilaksanakan mandiri berdasarkan nilai UTBK kayak gitu. Jadi kalau untuk pelaksanaannya belum ada teknisnya, tapi kalau untuk tanggalnya sementara ini ada. Ini masih ya, kalau pemberkasan udah dibuka, tapi untuk tesnya nanti masih nunggu kabar dan kondisi selanjutnya ya Farhan ya. Ya. Oke, baik, kita bacakan beberapa komentar dan juga mungkin pertanyaannya dari sahabat PPTV nih. Jadi kita tim kreatif dan juga PPTV bikin Q&A ya di Instagram. Jadi pertanyaannya kurang lebih apa langkah atau sharing cerita langkah atau target akademismu yang tertunda karena corona. Nah, ini ada yang terkendala praktikum nih. Praktikum, terus lulus sidang, terus ada lagi wisuda, ada lagi komentar nih, semuanya nggak sesuai timeline. Soalnya lebih ke nggak fokus karena di rumah banyak kerjain hal yang lain yang nggak ada kaitannya. Terus ada juga nih, jelas banget belajar keganggu, diskusi kurang efektif karena jaringan. Dan yang dosnya tua, kasihan. Ini laptop jadul ya. Nah, terus ada juga, ini nggak tahu nih apakah dia benar atau bercanda ya. Dia ada yang jawab, aku nggak jadi berangkat ke Harvard padahal udah dapat beasiswa S3. Ya, semoga ini mimpi kenyataan ya. Ada lagi dari tanggapannya yang terkendala adalah bimbingan skripsi. Memang agak aneh ya, dan beda rasanya kalau bimbingan skripsi itu online dengan langsung. Nah, terus ada lagi ini pen ya, dia nulisnya pen atau pengen caper ke dosen, tapi rada nggak cocok caper kalau metodenya online lah.
Terus ada seminar proposal. Nah, terus sistem pembebanan tugas dalam bencana harusnya disesuaikan dengan keadaan. Kayak tadi ya, yang disampaikan Afif dan juga Farhan, komentar dari mahasiswa-mahasiswa di UB dan UNAN juga banyak yang banyak yang komentari tugasnya banyak banget. Iya. Nah itu untuk pertanyaannya paling ya ini, mereka mungkin mempertanyakan bagaimana keadaan keuangan para mahasiswa setelah adanya virus corona ini, karena kan juga nggak tahu ya kapan. Kalau targetan kan, kalau beberapa waktu lalu saya sempat nyimak dari Pak Wisnu Tama ya, dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kalau beliau bilangnya targetnya buka wisatawan itu seingat saya Mei apa ya, tapi kan kita belum tahu. Nah mungkin ini jadi obrolan teman-teman di BEM SI juga ya, bagaimana mengakomodir keluhan mahasiswa terkait keadaan keuangan juga ya, dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa pulang karena sudah ada larangan mudik dan sebagainya gitu. Atau gimana nih dari obrolan di teman-teman BEM SI ini? Dari Afif dulu deh. Ya, kalau membahas BEM SI, sebenarnya kita saat sekarang ini sedang memfokuskan untuk teman-teman BEMC membahas DPR. Dalam artian DPR saat sekarang ini kembali membahas Omnibus Law dan RUU KUHP yang sejatinya itu tidak etis untuk dibahas ketika wabah saat sekarang ini. Saya salah satu anggota Presidium Inti ya, koordinator wilayah Sumatera bagian utara, dan disebutkan bahwasanya bahasan utama dari BEMC saat sekarang memang seperti itu, Mas Rama. Memang DPR kenapa harus berkhianat kepada rakyat untuk saat sekarang ini malah membahas investor, malah saat sekarang ini membahas RUU KUHP yang sudah jadi bahasan lama, kenapa bisa dibahas kembali, dan dari segi pemerintah pun kenapa melayangkan PP tentang napi koruptor dan sebagainya, itu menjadi pertanyaan sendiri dari BEMC, dan harapannya dalam waktu dekat memang ada gerakan nantinya. Ditunggu aja, Mas Rama. Gerakannya apakah turun ke jalan atau gimana nih? Enggak, kalau turun ke jalan tentu rakyat yang kita perjuangkan menjadi rakyat yang marah kepada kita, seperti itu. Kita lebih intelektual, seperti surat terbuka ataupun aksi media dan ataupun propaganda seperti itu. Oke. Nah, kalau di Jawa sendiri gimana nih, Farhan? Di Malang atau Jawa Timur deh? Diskusi teman MC. Nggak, ini soal yang tadi aksi menanggapi Omnibus Law atau yang pertanyaan pertama itu, Mas? Apa soal Pertanyaan pertama dulu. Gimana sharing teman-teman atau diskusi teman-teman terkait ya keresahan mahasiswa lah dalam banyak hal ya, mulai dari kuota sampai nanti mungkin bagaimana kelanjutannya masa studi mereka gitu. Kalau yang pertanyaan pertama sih mungkin kita lebih memfokuskan sekarang tuh lagi udah terbentuk lama juga aliansinya mahasiswa Brawijaya, juga beberapa mahasiswa di luar UB. Ini kita pengen membentuk suatu kesatuan mahasiswa yang peduli terhadap kondisi pendidikan perguruan tinggi di saat pandemi. Nah, itu kita udah lagi ngebuat survei, petisi juga, harapannya bisa diisi beribu-ribu orang biar lebih mendapat legitimasi bahwa ini banyak kendala yang dihadapi mahasiswa terkait kuota maupun misalkan standar pendidikan yang turun karena corona ini. Nah, itu gitu. Jadi mungkin kalau ke arah pendidikan kita pengen memberikan desakan kepada pihak birokrat lah, masing-masing birokrat, biar misalkan memberikan subsidi kuota gitu. Jadi sekarang lagi benar-benar ngumpulin massa yang menyetujui siapa yang pengen ditambahin, pengen diberikan kuota dan segala macam. Dan juga kita lagi mengusahakan komunikasi ke rektorat. Soalnya menurut saya kalau di rektorat Brawijaya itu sudah lumayan responsif. Jadi kayak tiap
permasalahan itu sudah dijawab sebenarnya, tapi kurangnya apa? Kurang memuaskan. Jadi masih minim lah, masih belum terlalu ekstrim, bukan ekstrim ya, belum terlalu maksimal dalam kebijakannya. Jadi kita benar-benar pengen mendesak rektorat juga, karena ini benar kebutuhan mahasiswa kan, yang mana itu menjadi orientasi dari perguruan tinggi itu sendiri gitu. Ini sekarang masih tahap jajak pendapat, tapi kalau untuk masalah riset tentang ketersediaan internet, pendidikan segala macam kita sudah rilis dari UB juga, tinggal lagi ngumpulin masa untuk hal tersebut. Itu Mas. Jadi kalau untuk pendidikan ya seperti itu. Kalau misalkan untuk yang Omnibus Law itu kan sebenarnya banyak sekali ya simpul-simpul gerakan yang ada di Indonesia, termasuk juga Pulau Jawa. Itu kalau di Malang sendiri kan masih kebingungan ya, alternatifnya apa? Karena kayak gini, karena kita juga menyetujui adanya aksi online segala macam, tapi harus ada alternatif juga. Yang mana kalau misalkan itu kan, kalau misalkan kita pemerintah, misalkan wakil rakyat, tapi kalau misalkan itu kita ubah haluannya, kita berorientasi kepada masyarakat. Orientasi dalam artian apa? Kita rencana itu pengen menggabungkan aksinya itu sesuai dengan kebutuhan saat corona kali ini, tapi juga menyinggung Omnibus Law. Contohnya apa? Kita sekarang lagi pengen membuat gerakan memberikan disinfektan di sekitar Kota Malang dengan cara apa? Memberikan juga propaganda, memberikan edukasi. Satunya pula Karena banyak industri, banyak sektor pariwisata yang mana bakal menghancurkan lingkungan yang bukan asli gitu. Nah itu kita propagandakan lewat sekaligus juga satu masyarakat ya kalau seperti ini. Jadi kita lagi mix aksi yang dicampur itu biar relevan juga, karena kan kritikannya masyarakat ya buzzer juga kadang make sense juga, maksudnya coba masuk ada aksinya terkait ini gitu. Itu juga itulah kita coba Ya, baik, kita masuk berikutnya ya, Afif. Nah, ini kan saya baca juga di tanggal berapa nih? Baru 2 hari yang lalu kayaknya ya, baru Senin. Itu ada rilis surat terbuka BEM SI untuk Presiden Jokowi gitu. Minta Jokowi larang mudik hingga kritik kebebasan napi. Nah, mungkin bisa secara Afif, apa yang ingin disampaikan teman-teman BEM SI ini kepada pemerintah? Ya, sebenarnya sesuai dengan surat terbuka itu juga bahwasanya pemerintah saat sekarang ini cobalah untuk lebih memikirkan rakyatnya. Dalam artian APD sediakan, makanan atau logistik silahkan diusahakan, karantina wilayah laksanakan, ataupun Omnibus Law jangan dibahas. Seperti itu intinya. Dan dalam artian kita selaku mahasiswa saat ini memang belum bisa untuk turun ke jalan, tapi aksi kita nyata pada saat sekarang ini, termasuk itu surat terbuka seperti itu. Dan harapannya sesuai dengan isi surat terbuka tersebut, Omnibus Law jangan dibahas, sediakan APD untuk yang paling depan, dan coba pemerintah pikirkanlah nasib rakyat. Saya ketika kalau membahas tentang napi yang bebas ya, kemarin kan juga ada mungkin berita-berita terkait dengan napi yang sudah dibebaskan malah berbuat ulah kembali. Itu menjadi komedi dagelan tersendiri bagi mahasiswa. Dan seperti napi koruptor, tuntutan tersebut napi koruptor jangan dibebaskan. Tentu napi koruptor adalah napi yang paling terjaga rasanya untuk corona ini. Sel yang nyaman, bisa nonton Netflix di dalam sel dan sebagainya, seperti itu kan. Dan saya rasa surat terbuka itu adalah representasi dari suara BEMSI yang sudah kami kumpulkan sekitar 3 mingguan lah, atau 1 bulanan.
Dan itu harapannya memang direspon dari istana sendiri. Kalau mengadakan dialog, insya Allah BMC bersedia untuk berdialog seperti itu. Dan kalaupun ini adalah sebuah gerakan corona, bukan gerakan dalam rangka kita tidak aksi di jalanan. Ini adalah gerakan intelektual untuk menyadarkan pemerintah kembali bahwasanya mahasiswa masih ada dan tidak di rumah saja. Itu. Baik, itu tadi sharing Afif terkait surat terbuka yang dilayangkan oleh BEM SI beberapa waktu lalu ya, terkait banyak hal, mulai dari bagaimana pemerintah jauh lebih perhatian lagi kepada rakyatnya gitu, dan juga tadi ya pembahasan yang mungkin sekiranya mencederai rakyat ya kayaknya kurang elok lah ya di tengah kita masih berjuang. Bahkan data aja gitu, data masih dipertanyakan, terus juga jumlah tes setiap harinya yang masih kurang gitu. Ini kalau sekedar sharing ya, Afif dan Farhan, di Saudi aja yang udah lockdown atau udah dibatasi ya akses dari luar, itu udah hampir 2 bulan aja. Itu data terakhir, ada sekitar 2 hari terakhir itu nambah angkanya itu 2.000. Itu aja lockdownnya udah sampai lockdown tingkat regional gitu. Jadi istilahnya di sini di tingkat high atau distrik atau kecamatan, ya itu kita nggak boleh keluar kecamatan selain kita memang ada either kita itu emang orang media atau orang keamanan atau orang kesehatan gitu. Kalau di luar dari itu, kalau misalnya nggak ada urusan apa-apa, itu kita dicegat gitu di perbatasan kecamatan bahkan gitu. Dan itu beberapa hari terakhir emang pemerintah Saudi lumayan gencar nih ngadain tes langsung ke rumah gitu. Jadi daerah-daerah yang padat penduduk seperti misalnya di Mekah dan Madinah, itu kan ada banyak daerah-daerah yang lumayan rapat. Itu yang kemudian jadi membuat kenapa angka penambahan di Arab Saudi itu bisa meningkat gitu. Padahal nggak boleh ada orang masuk kan udah. Nah, ini tanpa terasa kita udah 1,5 jam. Nggak kerasa ya sebenarnya ini, apalagi dengan adik-adik mahasiswa yang Masya Allah perjuangannya ternyata meskipun dari rumah mereka masih semangat hanya ngurusin puluhan ribu ya siswa teman-teman mahasiswa di kampus masing-masing, juga memikirkan juga isu-isu nasional dari tadi ya, bagaimana pemerintah jauh lagi lah ya, dan lebih tanggap lagi dalam menghadapi pandemi ini. Terus ada juga yang saya baca ya di surat terbukanya, bagaimana emang kalau bisa, apalagi sekarang kan udah lewat nih masa-masanya tahun-tahun politik, kalau bisa sekat-sekat perbedaan kepartaian atau afiliasi yang lain itu harus dihilangkan dan sebagainya. Nah, terakhir mungkin dari Afif dan Farhan, ada nggak yang ingin disampaikan ke pemerintah dan juga ke rekan-rekan mahasiswa nih, supaya mungkin kita bisa ketemu lagi usai insya Allah ya kalau tidak ada halangan atau 2 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Pertama dulu dari harapannya ke pemerintah, yang kedua mungkin pesan ke sesama mahasiswa. Farhan dulu. Simpelnya kalau harapan untuk pemerintah itu untuk segera, maksudnya yang seperti banyak diberitakan, kalau misalkan ekonomi kritis itu kita masih perlu memulihkan kesehatan manusia ini. Farhan, sorry suaranya masih ini hilang-hilang. Coba deketin aja nggak apa-apa. ya, belum kedengeran nggak? Kedengaran sekarang. Nah, ini harapannya kalau misalkan intinya untuk pemerintah proporsi untuk inflasi dan ekonomi itu harus dikurangkan. Nah, dan harus memperhatikan pada aspek kesehatan gitu, karena ini benar-benar urgent soal keselamatan berapa ratus juta manusia masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Plus
jangan ada distorsi politik juga di saat ini, baik dari kubu pemerintah seperti misalkan miskomunikasi, maupun misalkan dari kubu parlemen masih membahas hal-hal di luar corona, maupun perpecahan politik ada di Dewan. Kan satu beberapa fraksi oposisi atau misalkan apa selanjutnya pada menebuslah begitu, nanti kalau kontrol terlebih dahulu saya kan kalau fokus banget ini adalah bisa kan harus aktualisasi macam itu, jadi biar penilaian masyarakat itu nanti kurang itu bisa berjuang bersama, baik yang lagi aktif di organisasi maupun aktif di misalkan di akademiknya, yang nggak apa-apa gitu, semua punya jalannya masing-masing, tapi semoga tetap bisa mempertahankan idealismenya, semangatnya, semangat mudanya, dan semoga kita semua bisa melewati corona ini dengan baik lah. Oke ya, semoga baik-baik aja ya teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Baik, selanjutnya mungkin Afif bisa di-unmute dulu, tadi sempat saya mute. Iya. Oke, ya harapannya dari pemerintah coba kembali berpikir ketika engkau dipilih, dalam artian ketika pemilu pemerintah mengemis-ngemis suara, tapi ketika corona menghadang, menyambar, suara-suara kita seakan-akan tidak berguna gitu. Apa yang terjadi? Apakah pemerintah saat sekarang memikirkan nasib perutnya sendiri ataupun bagaimana? Dan pasca corona pasti keadaan ekonomi kita akan terpuruk. Orang-orang tidak bertransaksi, orang-orang tidak bekerja, maka tidak bisa terbayangkan apa yang akan terjadi pada ekonomi kita pasca corona. Maka pikirkan juga jangka panjang seperti apa yang akan terjadi dari pemerintah dan berikan solusi terbaik bagi rakyat yang sudah memilih Anda, seperti itu. Dan untuk mahasiswa yang masih berjuang, kita tidak di rumah saja, kita memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan teman-teman yang masih berjuang, dan juga teman-teman yang kesusahan, seperti itu. Teman-teman tidak sendirian, teman-teman ada kami selaku badan eksekutif, dan kalau ada keluh kesah ataupun masalah, sesama teman pasti akan membantu, seperti itu. Dan sahabat-sahabat mahasiswa semua, kita adalah agen perubahan yang suatu saat akan menggantikan pemerintah yang bobrok saat sekarang ini. Pemerintah yang menjanjikan namun tidak merealisasikan, maka kita akan menggantikan mereka. Saat sekarang ini kita diuji, apakah kita akan di rumah saja berdiam diri, atau di rumah saja menjadi agent of change yang sebenarnya. Dan teman-teman mahasiswa, ingat, pergerakan itu bukan hanya turun ke jalan. Gerakan-gerakan intelektual akan lebih menusuk, akan lebih terasa oleh masyarakat banyak. Dan untuk kita semua terus berjuang, jangan kenal lelah, karena sejatinya perjuangan itu akan berakhir ketika tidak ada lagi yang akan diperjuangkan. Tetapi itu akan selalu ada. Selama masalah itu ada, maka perjuangan juga akan selalu ada. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Farhan, ada tambahan lagi tadi terkait pemerintah dan juga buat rekan-rekan mahasiswa nih. Udah, Mas.
Saya rasa udah terwakili lah sama saja sebenarnya. Oke, baik ya. Itu tadi sahabat PPTV ya obrolan kita ya di podcast kali ini bersama Abil Afif, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Andalas Padang, dan juga ada Farhan Aziz, Presiden Mahasiswa dari BEM Universitas Brawijaya Malang gitu. Itu tadi ya bagaimana cerita-cerita dan dinamika bagaimana setelah pandemi ini terjadi gitu. Tadi ya dengar cerita dari Farhan dan juga Afif dari teman-teman mereka ya, karena kan kedua-duanya ini sama-sama sudah di tahun terakhir perkuliahan. Jadi bagaimana tadi di tengah pandemi ini kan semua perkuliahan sekarang udah jarak jauh nih, udah via daring. Cerita teman-temannya mulai dari kuota lumayan tersedot habis, dan juga concern teman-teman mahasiswa ini bagaimana mungkin perkuliahannya kurang efektif nih, karena sebagian dosennya perkuliahannya hanya sebatas memberikan tugas dan ya udah sebatas tugas saja tanpa penjelasan perkuliahan. Dan tadi juga keresahan teman-teman BMSI terhadap bagaimana pemerintah menangani pandemi ini. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Afif sama Farhan. Ya kita juga tidak ingin ini berlama-lama, karena juga pandemi ini ya karena udah sifatnya pandemi sekarang di seluruh dunia merasakan kondisi yang sama. Angka sekarang sudah di atas 2 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ya jadi harapannya pemerintah bisa lebih perhatian lagi dan lebih fokus ya dalam menghadapi dan menyelesaikan pandemi ini. Tidak hanya dari kebijakannya saja, tapi juga bagaimana perhatiannya terhadap tenaga kesehatan dan juga perhatiannya terhadap rakyat-rakyat yang sangat terdampak dari pandemi ini dan lain sebagainya. Itu tadi podcast kita kali ini ya, kita harapannya apalagi ini udah mulai memasuki bulan suci Ramadan dalam hitungan jam bahkan ya, dalam 2 hari lagi ya. Insya Allah semoga bulan Ramadan ini jadi ya meskipun berat ya, berbeda dibanding hari-hari sebelumnya, dan ada sedikit bercandaan ya yang mungkin bisa meringankan beban kita ya. Kalau di Ramadan tahun sebelumnya setan-setan dikurung, tapi baru tahun inilah manusia dikurung sebelum setan dikurung gitu. Tapi ya itu semoga tidak mengurangi kehusukan kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan, dan mungkin bisa jadi wasilah juga ya, kita bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah, dalam berpuasa, dan juga tidak kalah pentingnya juga berdoa lah ya. Semoga pandemi ini bisa berakhir, pemerintah bisa diberikan kekuatan lah ya, dan juga taufik bisa menyelesaikan pandemi ini secepat mungkin. Dan stay safe, sehat-sehat buat Afif dan Farhan, dan juga teman-teman sahabat PPTV dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia ya, maupun di belahan dunia dan negara-negara mana saja yang menyaksikan podcast kali ini. Itu saja dari saya selaku host podcast episode kali ini, Rama Rizana. Sekali lagi tak henti-hentinya dan tak capek-capeknya ya saya sampaikan, stay safe, be healthy, dan stay at home. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman mahasiswa dan teman-teman generasi muda nih, ya kalau misalnya tidak diperlukan banget, ya di rumah saja lah gitu. Karena kita concernnya tidak hanya kepada kita ya, selaku yang mungkin bisa aja kena COVID, tapi kita juga perhatikan juga dan perlu ingat juga bahwa kita kalau misalnya COVID ini sebagian kasusnya adalah kasus yang tidak ada gejala gitu. Khawatirnya nanti itu bisa berdampak kepada orang-orang tua kita atau mungkin yang mungkin lebih rentan terhadap virus ini. Itu saja dari saya. Salam perhimpunan dari Arab Saudi. Terima kasih sekali lagi pada Afif dan Farhan. Sukses juga ya buat membantu rekan-rekan mahasiswa, dan juga tak lupa nanti persiapan juga ya, skripsi jangan lupa ya. Skripsi itu jadi hal yang penting juga penamaan orang tua. Itu saja, mohon maaf mungkin kalau misalnya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTV dari pelajar untuk pelajar. PPI TV Podcast.